Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi dalam channel Eris Aprila. Di sini Anda ingin membahas terkait yang bukan perikanan. Biasanya kan kita bahas perikanan, lalu juga bahas kemarin itu tentang kewirausahaan, lalu ada statistika. Di sini agak sedikit beda nih. Ada hal yang akan topik yang benar-benar membuat kalian tuh insya Allah akan mudah paham dan mudah mengerti terkait dengan penjelasan anak ini. Topik yang akan kita bahas itu adalah krematografi lapis tipis atau bisa disingkat dengan sebutan KLT. Nah, kira-kira teman-teman sekalian itu tahu nggak sih apa itu krematografi lapis tipis atau bisa disingkat sebagai KLT? Krematografi lapis tipis adalah sebuah konsep untuk memisahkan senyawa dalam campuran, di mana teori ini adalah teori yang mudah difahami, mudah dimengerti, dan juga efisiensi buat untuk kita gunakan. Efisien buat untuk kita gunakan. Kalau efisiensi mah pemerintah, gitu kan. Lalu, di mana konsep ini tuh dikembangkan oleh Ismailov dan juga temannya, Schreiber, pada tahun 1938, di mana ini merupakan teknik yang sudah lama dan berkembang hingga sekarang. Di mana ya teori ini mudah untuk kita gunakan gitu kan. Mudah cara kerjanya, prinsipnya kita tahu, keuntungannya banyak banget gitu. Dan juga teori ini atau metode KLT ini itu bisa disebut sebagai metode memisahkan senyawa yang akan terjadi dua fase gitu. Ada fase gerak dan juga fase diam. Fase diam adalah bisa kita sebut sebagai senyawa, fase gerak kita bisa sebut sebagai pelarut. Contohnya ketika kita ingin mengetahui kira-kira senyawa dan juga pelarut apa yang terdapat pada sampel obat, misalkan, dan juga sampel-sampel kimia atau biokimia lainnya, kita ingin mengetahui senyawanya apa, pelarutnya apa, itu bisa kita lakukan dengan teori ini, KLT ini gitu, krematografi lapis tipis. Di mana fase diam atau fase tetap itu merupakan ketika senyawa itu banyak dan juga tidak terlalu banyak bergerak gitu. Sementara untuk fase gerak atau fase pelarut ini merupakan pergerakannya cepat dan juga komposisinya itu tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak fase diam. Sehingga itu kita bisa bedakan melalui dua hal itu. Dan juga bahan-bahan untuk eh, krematografi lapis tipis ini seperti bahan-bahan kimia yang terdapat dalam laboratorium kimia seperti gelas ukur, lalu ada pipet, lalu ada tabung reaksi, lalu ada uh, Laboranmeyer untuk bisa kita mengetahui reaksi yang akan terjadi. Di mana ada alat untuk mengetahui perbedaan warnanya, yaitu tin krematografi. Ketika seperti layaknya apa ya untuk kita menentukan pH gitu kan, kita biasanya menggunakan kertas lakmus untuk menentukan pH. Nah, di krematografi ini ada tin krematografi atau alat untuk bisa menentukan kira-kira senyawa ini bagus atau tidak, kira-kira senyawa ini benar-benar baik atau tidaknya gitu. Dan juga keuntungannya itu bisa kita dapat banyak banget. Efisien, Anda lupa, kadang efisiensi itu ingat pemerintahnya gitu kan. Biasalah. Lalu efisien, harga murah, tidak menggunakan bahan-bahan yang begitu mahal, bisa kita lakukan dalam laboratorium dan juga tempat-tempat kelas lah ataupun lainnya dengan senyawa yang aman pastinya ya, jangan terlalu senyawa-senyawa yang barbar dan juga mengandung toksin yang tidak bisa yang bisa berbahaya buat tubuh kita gitu. Lalu juga penggunaannya penggunaannya yang tidak terlalu rumit serta hasilnya juga yang akan memuaskan gitu untuk mengetahui sampelnya apa dan juga pelarutnya apa. Hal ini sebenarnya itu sangat bisa kita lakukan dan juga mudah untuk kita lakukan seperti yang tadi Anda sebutkan. Apalagi dalam hal-hal ketika kita ingin mengetahui campuran kopi nih misalkan, kira-kira senyawanya apa yang ada di kopi, pelarutnya apa yang ada di kopi, di teh juga seperti itu, kira-kira senyawanya apa dan juga pelarutnya apa gitu kan. Dan juga dalam hal ini juga atau krematografi lapis tipis ini juga mengajarkan sebuah hal yang bisa kita sebut sebagai efisiensi senyawa gitu. Dimana ini menjelaskan bagus atau tidaknya senyawa dalam proses KLT ini. Jadi secara kita bisa kita simpulkan bahwa teori KLT ini adalah teori yang benar-benar mudah kita pahami, mudah kita lakukan, mudah dimengerti, dan juga tidak terlalu mahal untuk kita lakukan, dan juga kita bisa mengetahui
apa itu senyawanya dan juga pelarutnya dalam sampel yang ingin kita teliti. Dan balik lagi ini juga memiliki kekurangan di mana tidak terlalu banyak hal, misalkan kita ingin mengecek senyawa yang banyak gitu kan, apa maksudnya bukan senyawa apa? Hmm, Sampel yang banyak gitu. Sementara untuk KLT ini tuh tidak bisa untuk kita lakukan secara otomatis, di mana kita harus melakukan dengan hal-hal manual gitu, tidak menggunakan mesin gitu. Jadi tidak terlalu cepat uh, untuk mendapatkan hasilnya, tapi ini merupakan hal yang simple dan juga kita bisa lakukan gitu. Baik lagi, secara kesimpulan KLT adalah sebuah hal atau teknik kimia yang bisa kita lakukan di laboratorium untuk memisahkan senyawa dalam campuran, sampel atau bahan kimia, di mana bisa kita nilai berdasarkan dua fase, fase gerak dan juga fase diam, di mana fase diam bisa kita sebut sebagai senyawa dan juga fase gerak bisa kita sebut sebagai pelarut. Di mana wadah yang biasa digunakan dalam KLT ini itu seperti plastik, kaca dan juga aluminium foil dengan dilapisi oleh lapisan tipis seperti silika gel, lalu ada aluminium oksidan uh, dan juga selulosa gitu. Dimana lapisan ini lapisan tipis yang benar-benar berguna lah untuk proses KLT ini. Dan juga menggunakan bahan untuk menentukan indikatornya yaitu tin krematografi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian bingung, banyak referensi yang akan kalian dapatkan di video-video atau kalian cari Google apa itu KLT. Jika kalian ingin mengetahui secara lebih spesifik, itu kalian bisa cari di YouTube, TikTok, ataupun platform-platform lainnya gitu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda tutup dengan sebuah pantun, bubur sumsum pakai sebatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and watch the next video. Assalamualaikum.